Kita belajar kitab, belajar buku ya berbahasa Arab gitu ya. Kadang-kadang orang itu memberikan pemahaman-pemahaman yang cukup sakral dengan menggunakan kitab sebagai landasan. Oh, ini kitab loh. Padahal bahasa Indonesia kitab buku. Dia terkesan sakral gitu ya. Ya kalau mau menulis kitab kepada orang-orang Indonesia, ya tulislah kitab dengan berbahasa Indonesia. Boleh beberapa bait kasih Arabnya, lalu kasih terjemahannya agar kita belajar. Mentang-mentang kalian paham bahasa Arab, lalu kalian nulis kitab berbahasa Arab full. Mau dijual kemana? Mau diajarkan ke siapa? Bahasa Arab nggak bisa, baca kitab nggak bisa. Kau tuh dakwah. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Arab. Hadis Nabi bahasa apa? Bahasa Arab. Kau bisa baca? Nggak bisa tuh. Oh saya udah bisa kok. Dari mana terjemahan? Ya nggak bisa tuh dakwah terjemahan. Kasihan si Jones. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala amma ba'du. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah. Bapak Ibu pemirsa sahabat Cahayati yang dirahmati oleh Allah. Ini saya menanggapi yaitu Harry Pras ya seorang guru silat yang tidak punya basic agama, sekarang lagi gencar-gencarnya mengkritik sana sini, tidak pandang bulu yang dikritik termasuk ulama-ulama besar, termasuk Habib yang dari Yaman itu, dan yang lain ulama-ulama besar yang lain juga tidak lepas dari kritikan Harry Pras. Namun kritikannya itu hanya bermodalkan opini-opini liarnya ya, berdasarkan isi otaknya saja tanpa ada referensi. Nah, referensi ya, bukan tanpa referensi, punya referensi tapi cuman berdasarkan kupingan itu, dengar satu kali saja tidak tahu pada duduk masalahnya, kemudian langsung dibuat hujah untuk mengkritik para ulama. Nah, ini orang awam yang sok tahu, yang sok berani mengkritik ulama, dan ini berbahaya sekali ya. Jadi orang awam itu seharusnya belajar, bukan mengkritik ulama ya, jauh bagaikan semut nabrak gajah gitu. Kita sebagai orang awam, maka perintah Allah fas'alu ala dzikri, bertanya, berguru kepada orang yang alim, bukan malah mengkritik. Berikut tanggapan kami berikutnya dilengkapi dengan dalil-dalil mengenai orang awam yang berani berhujah tanpa pengetahuan ilmu agama yang memadai. Mari kita simak penjelasan kami. Era banjir informasi, Al-Quran dan terjemahannya, kitab hadis Sahih Bukhari terjemahan, semua mudah diakses. Ini adalah nikmat. Namun, kemudahan ini juga melahirkan musibah, yaitu munculnya fenomena mufti dadakan. Mereka adalah orang-orang yang hanya bermodal membaca satu atau dua buku terjemahan, lalu merasa sudah menguasai ilmu agama, dan berani berfatwa atau membantah ajaran yang sudah dipegang teguh oleh umat Islam selama berabad-abad. Mari kita bahas, mengapa memahami Al-Quran dan Sunnah hanya dengan terjemahan adalah tindakan berbahaya yang dapat merusak akidah dan syariat. Segmen 1. Bahasa Arab bukan sekadar bahasa, pukul 0.45 sampai pukul 3.30. Pilar utama dalam memahami dua sumber utama Islam adalah penguasaan bahasa Arab, dan itu bukan bahasa Arab sehari-hari, melainkan bahasa Arab fusha, klasik yang mendalam. 1. Keterbatasan terjemahan. Terjemahan, sebaik apapun, hanyalah upaya mendekati makna. Terjemahan tidak pernah mampu menggantikan teks asli. Mengapa? Kata mushtarok, satu kata Arab bisa memiliki banyak makna, tergantung konteks kalimatnya. Contohnya kata al-Qur'u, al-Qur'u yang bisa berarti suci atau haid. Perbedaan maknanya ini sangat krusial dalam hukum talak, sintaksis dan morfologi, nahwu dan saraf. Perubahan baris harokat saja bisa mengubah makna secara total. Orang yang hanya membaca terjemahan tidak akan tahu apakah kata itu fa'il pelaku atau maf'ul objek, yang sangat menentukan hukum. Makna hakiki dan majazi, apakah suatu kata dipahami secara harfiah, hakiki, atau kiasan majazi. Hanya ilmu balaghah retorika yang bisa menentukan ini, dan ilmu itu tidak ada dalam terjemahan. 2. Konsekuensi hukum. Ketika seseorang berfatwa berdasarkan terjemahan yang ia pahami secara dangkal, ia berpotensi menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Bayangkan bahayanya, seseorang yang tidak berilmu namun berani mengubah hukum sholat, zakat, atau pernikahan hanya karena pemahaman terjemahan yang keliru. Orang mufti, pemberi fatwa, atau mujtahid, penggali hukum, di masa lalu tidak hanya menguasai Al-Quran dan Sunnah, tetapi juga menguasai ilmu alat, instrumen yang sangat banyak. Ini adalah prasyarat yang tidak bisa ditawar. Usul al-fiqh, prinsip hukum fikih. Bagaimana cara mengambil hukum dari Al-Quran dan Sunnah? Kapan amr perintah berarti wajib? Kapan nahi larangan berarti haram? Kapan sebuah hadis ahad dapat mengkhususkan ayat mutawatir? Ini semua dibahas dalam usul fiqh. Ilmu rijal al-hadith. Untuk memastikan hadis itu sahih, doif, atau palsu, ulama harus menguasai biografi ribuan perawi. Bagaimana mungkin orang yang hanya membaca terjemahan hadis Sahih Bukhari bisa menentang kesahihan hadis yang dicantumkan dalam kitab lain, sementara ia tidak tahu apa-apa tentang jarh wa ta'dil, ilmu menilai perawi. Nasikh wa mansukh. Ayat atau hadis mana yang hukumnya telah diganti, mansukh oleh ayat atau hadis yang datang belakangan, nasikh. Jika ini tidak dipahami, hukum Islam bisa kacau. Pesan keras. Orang yang hanya bermodal terjemahan dan nekat berfatwa ibarat seorang pasien yang membaca buku kedokteran terjemahan selama seminggu, lalu nekat mengoperasi jantung tanpa sekolah kedokteran. Hasilnya, bencana. Saudara-saudaraku yang bijaksana, Allah telah menempatkan ulama sebagai penjaga ilmu ini.
Menghormati ulama bukan berarti taklid buta, tetapi taklid kepada keahlian. Kita menyerahkan urusan sakit kepada dokter, urusan bangunan kepada insinyur, maka serahkanlah urusan fatwa kepada ahlinya. Jangan biarkan kesombongan ilmu yang sedikit, modal terjemahan, menjerumuskan Anda dalam dosa besar berkata-kata atas nama Allah tanpa ilmu. Pemirsa cahayati yang dirahmati Allah, demikianlah konten yang kami persembahkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama, menjadi tambahan ilmu, tambahan wawasan, tambahan pengetahuan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.